Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya di sini bersama teman-teman saya akan memperkenalkan tentang HAM. Agar menghemat durasi, langsung saja ke penjelasan materi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sifat-sifat HAM tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, hanya dimiliki manusia, bersifat universal, dimiliki sejak lahir, tidak bisa diganggu-gugat. Anugerah dari Tuhan, menjamin kelangsungan hidup, berlaku setiap waktu, bersifat wajib dihormati dan dilindungi, menentukan harkat dan martabat manusia, hakiki dan kodrati. Kewajiban dasar manusia. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada segala peraturan mengenai hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain secara timbal balik. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jenis-jenis HAM. Hak untuk hidup. Pasal 9 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, setiap orang berhak mempertahankan hidup, setiap orang berhak meningkatkan taraf kehidupannya, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 menjelaskan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak mengembangkan diri. Pasal 11. Hak mengembangkan diri meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, perlindungan pengembangan pribadi, manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, pekerjaan sosial. Hak memperoleh keadilan. Pasal 17. Berhak mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 20. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf. Hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak untuk memperoleh keadilan. Hak atas rasa aman. Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas perlindungan dari ancaman, ketakutan,
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak memilih baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hak ini mempunyai fungsi sosial dan adil juga. Setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Hak turut serta dalam pemerintah. Setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilih. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. Hak wanita pasal 45 sampai 51. Hak keterwakilan dalam bidang politik, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memilih dan dipilih di setiap profesi, hak dalam perkawinan, hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami atas kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anak, dan pemilikan serta pengelolaan harta bersama, hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suami atas anak-anak setelah perkawinan. Hak anak berbunyi dalam pasal 52 sampai 66, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Pembatasan dan larangan. Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini. Komnas HAM. Tujuan A. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan B. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Partisipasi masyarakat. 1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya
berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 2. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 3. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak untuk mengajukan usaha mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya. 4. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM, dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia